atau sindiran telak terhadap Rian, sang suami. Ini artinya bahwa di dalam rumah tangga mereka sedang tidak baik-baik saja. Hola netizen yang tercinta, Roy Kiyoshi meramal nasib rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Ia melihat memang adanya keretakan dalam rumah tangga dari pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Di tahun 2024, Roy Kiyoshi melihat hubungan pasangan ini sedang memanas. Roy Kiyoshi mengaku tidak memiliki hubungan pertemanan dengan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Meski begitu, ia mendoakan hubungan rumah tangga keduanya membaik. Namun Roy Kiyoshi mengakui bahwa hubungan Ria Ricis dan Teuku Ryan memanas di tahun 2024. Apalagi pasangan ini akan diterpa berbagai masalah di tahun depan. Apabila keretakan rumah tangga itu terjadi, Roy Kiyoshi hanya bisa berharap bahwa hubungan Teuku Ryan dan Ria Ricis tetap baik. Ia juga meminta agar keduanya saling introspeksi diri. Roy Kiyoshi merasa adanya kemungkinan orang ketiga yang hadir dalam pernikahan tersebut, sehingga hubungan Teuku Ryan dan Ria Ricis makin memanas. Isu keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan menjadi sorotan. Ria Ricis terlihat absen di acara wisuda S2 Teuku Ryan yang berlangsung belum lama ini. Ria Ricis juga menghapus foto Teuku Ryan di channel YouTube miliknya. Selain itu, Ria Ricis secara terang-terangan mengatakan dirinya dan Teuku Ryan sepakat untuk bergantian menjaga Moana di tengah kesibukannya masing-masing. Teuku Ryan juga terciduk tidak mengenakan cincin pernikahan di jari tangannya. Tidak hanya itu, Ria Ricis mengumumkan akan menjual rumah yang dibelinya sebelum menikah, tapi ia tidak menjelaskan alasannya secara pasti dan terperinci. Ria Ricis juga diduga tidak akur dengan mertua, sebab Teuku Ryan kedapatan diam-diam suka mengirim uang untuk orang tuanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini gue doang yang mikir begini atau kalian juga? Kok kalau gue lihat ini mirip si Unyil, tahu kan? Laptop si Ramal internasional kondangan bernama Royko Kos-Kosan meramalkan bahwa hubungan antara Cicis dan suaminya Teriyaki mungkin retak, tapi berdoa agar hubungan mereka kembali akur. Namun peramal kondangan ini bernama Royko Kos-Kosan mengatakan bahwa kemungkinan Cicis akan mendapatkan jodoh yang baru, dan diramalkan secara samar bahwa kemungkinan jodoh yang baru itu namanya Upin atau Tuyul atau Unyil atau Shinchan. Jadi sebenarnya belum jelas siapa yang baru ini ya. Ini jodoh yang baru Cicis. Namun kita semua berdoa bahwa hubungan mereka antara Cicis dan suaminya ini Teriyaki ini semakin akur, karena kami tidak mendukung perceraian. Terima kasih atas peramal ini, kondangan Royko Kos-Kosan. Terima kasih. Postingan Ricis tentang kewajiban istri meminta nafkah kepada suami walaupun istri punya hasil sendiri, ini mengagetkan kita dan merupakan pukulan telak atau sindiran telak terhadap Rian, sang suami. Ini artinya bahwa di dalam rumah tangga mereka sedang tidak baik-baik saja. Ada komunikasi yang tersumbat, ada kesalahpahaman atau perbedaan prinsip yang belum terkomunikasikan dan nemu solusinya. Untuk itu, Rian sebagai sang suami kepala keluarga harus segera mengambil tindakan nyata, yaitu segera lakukan komunikasi yang lebih terbuka, rekonsiliasi, agar cuitan-cuitan Ricis istrimu tidak berlanjut. Karena apa? Kalau berlanjut, maka harga diri, marwah, integritasmu sebagai suami ini lama-lama akan tergerus, ambyar. Karena Rian, seperti yang kamu tahu, netizen Indonesia itu cerdas, julid, dan cerdas. Maka jika persoalan rumah tanggamu ini tidak segera kamu atasi dan kamu temukan solusi, maka tidak hanya dirimu, bahkan keluarga besarmu juga akan digoreng-goreng oleh netizen yang julid. Nah, maka sebagai lelaki, suami, kepala keluarga harus segera mengambil tindakan tegas dan jelas serta solutif. Maka jika mampu, jika kuat, segera cari solusi dan teruskan pernikahanmu. Jika tidak kuat,
maka relakanlah Ricis istrimu menggugat cerai agar ada kebaikan untuk kedua belah pihak. Karena kalau masalah ini menggantung terus, justru kasihan anakmu, kasihan keluargamu, kasihan Ricis juga. Sesuatu yang menggantung, apalagi tentang urusan masa depan keluarga, ini jelas merugikan banyak pihak. Salam jernih, salam akal sehat, salam inspirasi untuk Indonesia. Ya guys, banyak yang berkomentar tentang suaminya Ria Ricis, Teuku Ryan, yang katanya mau kondo. Bahkan Ria Ricis sudah tahu, dia katanya kalau nggak salah yang minta Teuku Ryan untuk resign dari BUMN. Ya, kita tahu lah Ria Ricis itu sebagai sebagai YouTuber ya. Dia itu memang penghasilannya lebih banyak, kalau gaji enggak ya, penghasilannya lebih banyak. Dan awalnya sih kalau saya tahu sih dulunya sih masalahnya Teuku Ryan itu membagi uangnya ya, mungkin hasil iklan atau apa kepada ibunya langsung mencak-mencak deh, bukan mencak-mencak ya, tapi menyindir lewat story di Instagram ya guys. Apakah dia bilang kan netizen udah mengingatkan, Bunga Citra Lestari udah diingatkan. Ya guys, memang ya oke lah kalau misalnya udah deket dengan Ria Ricis, bukannya itu bisa menjadi apa ya, kayak apa sih ya, istrinya keren gitu lah, udah dia terima kerja kalau gitu ya guys ya. Nama besarnya si Ria Ricis, tapi kenapa Rian susah dapat kerjaan ya guys ya. Tapi dia kemarin lagi sinetron ya, jadi mungkin duitnya kurang banyak kali ya guys ya, dan dia nggak memberikan kepada Ria Ricis kali duitnya. Harusnya kalau sedikit juga harus dikasih gitu, nggak usah sampai ngemis. Terus kalaupun memang istri bekerja, wajib kok suami itu tetap ngasih. Kayak kasus siapa nih, Dewi Persik guys, Dewi Persik, dia merasa dimanfaatkan ketika lakinya nggak pernah memberi. Tapi kalau soal ranjang, minta mulu katanya. Banyak laki-laki ya, kalau saya lihat kesimpulannya ya guys dari setiap komen itu jadi mengacukan kewajibannya karena istrinya bekerja atau wanita mandiri ya guys. Udah banyak ya guys. Jadi apa perempuan tidak boleh kerja? Boleh kok, tapi lakinya juga harus kerja ya kan. Yang ngenes itu kalau misalnya perempuan jadi TKW, suaminya terima duit, kawin lagi, kelewatan itu, nggak berkah nikahnya guys, ya nggak ya guys. Yang kita tahu Teuku Ryan itu duda ya, jadi kalau udah duda begitu, kalau ada yang bercerai langsung tanya guys, tanya istri pertamanya dulu tuh gimana ya, jangan membeli kucing dalam karung, kita yang rugi para kaum perempuan. Dia mah enak aja ya kan, apalagi perempuan kalau udah ada masalah langsung ke bawah ke muka. Terus ada yang ngatain dia habis sih pilih gantengnya doang katanya. Ujungnya memang kesetaraan dalam cara berpikir, penghasilan, kesetaraan, akhirnya ujung-ujungnya buat duit bebet sih ya. Habis emang gimana ya, cara berpikirnya udah beda, cara bicaranya nggak enak. Kan menikah itu soal pembicaraan, kenyamanan, tanggung jawab, kedewasaan. Menikah itu adalah seni mengalah atau berkorban. Kalau orang udah nggak mau berkorban atau mengalah, bahkan ingin mencari keuntungan dari pasangannya, pasti lama-lama runtuh itu pernikahan. Ya, itu saja sih dari saya. Ini buat Ria Ricis nih, lo banyak belajar lagi dari kakak lo, Ustazah Oki. Lebih paham daripada gue yang jelasin, takut salah karena beliaunya lebih tahu tentang agama dan menjadi istri solehah itu seperti apa. Yang kedua, itu postingan daripada membuat selentingan yang tidak enak dalam rumah tangga lo, dengan mertua, dengan ipar, dengan keluarga lo juga, dan lo sendiri sama suami, lebih baik jangan membuat hal-hal yang sekiranya sensitif. Kalau gue nih ya, gue pribadi, lo justru bakalan diketawain sama emak-emak yang udah senior. Karena apa? Karena untuk menjadi istri solehah yang hebat, nggak perlu lo posting hal-hal seperti itu. Kesannya, mohon maaf nih ya, kesannya lo kayak anak kecil. Banyak belajar lah dari, yaitu kakak lo Ustazah Hoki. Menjadi istri yang solehah itu bagaimana, menjadi istri idaman seperti istri baginda Rasul itu bagaimana. Banyak emak-emak yang udah senior bahkan bertahan dengan kondisi yang sekiranya lebih dari yang lo sebutin tadi tuh banyak.
Bahkan kalau buat gue nih ya, lo tuh masih beruntung, masih dinafkahi sama suami. Kalaupun suami itu ngasih duit ke orang tua alias mertua tanpa dia ngomong sama istri, buat aku sih nggak masalah. Yang penting gue garis bawah ya, yang penting dia udah ngasih nafkah buat lo sama anak lo, nggak kekurangan. Jatah lo tiap bulan, tiap minggu, tiap hari tidak berkurang, dan itu cukup dah, itu aja. Suami juga punya duit, dia juga punya hak ngasih ke orang tuanya tanpa harus ngomong ke istri. Kalau buat gue, kalau ngomong alangkah baiknya ada kejujuran sama istri. Kalaupun tidak, jangan lo paksa, jangan lo terus mendoktrin suami harus ngasih orang tuanya minta izin ke istri. Nggak perlu. Selama nafkah bulanan, harian ataupun mingguan untuk istri dan anaknya tercukupi, terpenuhi, tidak kekurangan. Kalau aku pribadi sih nggak masalah, aku sama suami juga kayak gitu. Selama jatah bulanan gue sama anak gue oke, monggo, lo punya duit. Dan ini ya, gue wanti-wanti buat para istri, jangan pernah mengambil uang suami kalau tidak diberi. Fatal. Kalian udah diberi nafkah bulanan ataupun harian ataupun mingguan, gue nggak tahu sistem di rumah tangga kalian seperti apa. Kalau udah dikasih dan jatah itu ibaratnya cukup untuk kita, ya udah, suami itu juga punya hak, dia punya duit juga. Nggak mungkin dong semua duitnya dikasih ke istri. Kalaupun duitnya dikasih ke istri semua, ya alhamdulillah. Dan lo sebagai istri juga jangan terlalu kenceng, jangan terlalu otoriter banget ke suami. Kalau gue nih ya, gue dikasih jatah bulanan, suami juga gue kasih. Dalam arti nggak semuanya gaji suami itu dipegang sama gue sebagai istri gitu. Nah, duit suami itu sekiranya dia berlebih, kan dikasih ke orang tuanya, wajar dong. Ngapain mesti izin sama istri? Kalaupun nggak izin pun dia juga kerja loh, hasil kerja dia dikasih ke orang tuanya. Kapan mau berbakti sama orang tua? Begitu juga lo sebagai istri, lo kalau kerja punya duit lebih dan itu lo nggak ngomong ke suami, duit lo kasih ke ibu lo, bapak lo, orang tua lo, nggak masalah juga kok. Lo ngomong ke suami, izin ke suami juga lebih bagus gitu loh. Jadi nggak usah kenceng-kenceng lah dalam rumah tangga, dilonggari, disabarin, banyak-banyak disabarin. Kalau selingkuh tuh buktinya apa dia selingkuh, harus tahu, jangan langsung tar di media sosial. Terus yang kedua, jangan saling membuka aib suami ataupun istri. Kalaupun ibaratnya suaminya ketahuan selingkuh, ada buktinya, barulah rundingan sama keluarga dulu baiknya seperti apa. Kalau 11 kriteria ini tadi buat aku ibaratnya ya malah diketawain sama emak-emak senior yang mereka udah makan asam garamnya dunia pernikahan. Dan hebatnya banyak emak-emak yang bertahan. Jadi ininya permasalahan rumah tangga skip baik-baik, dan banyak belajar dari mama-mama online semuanya tuh punya kasus tuh sama, bahkan lebih dari ini. Dan satu lagi, ibu rumah tangga yang masih bertahan dalam kesulitan dalam rumah tangganya itu adalah perempuan yang terhebat. Bisa ngomong mertua, bisa ngomong suami, bisa ngomong anak, bisa ngomong ipar. Intinya gini ya, selama kita enggak tinggal satu atap sama mertua, mental sama pikiran waras. Suami mau ngebela orang tuanya, suami mau ngebela ipar ataupun kakak-kakaknya, adik-adiknya, kalau gue sih masa bodoh gitu loh. Intinya kita baik sama mertua, ada jarak aja. Jangan terlalu istilahnya kenceng-kenceng sama suami, harus ini, harus ini, harus itu. Bukti perselingkuhan juga kalaupun ada, karena gue belajar ya dari viti-viti yang seliweran di TikTok itu, kalaupun kita ngegap suami itu selingkuh, nggak perlu diumbar di sosial media, bicarakan dengan keluarga. Kalaupun tidak ada titik temunya, ke pengadilan agama, udah itu aja. Dan gue sempet istilahnya salut sama tadi postingan yang mana seorang istri justru malah berterima kasih saat tahu suaminya selingkuh. Mungkin teman-teman pernah melihat VT tersebut lewat di beranda teman-teman, banyak belajar dari itu.